Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Dian Hendra Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas PGRI Madiun. NIM 2302114335. Saya mengajar di SDN Lambang Sari 04, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4B dengan materi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, mata pelajaran matematika. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Kalau kena Gobrak. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Siap, gerak. Ganteng ban, gerak. Tegak, gerak. Duduk dengan rapi. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ayuni sakit sudah 2 hari ya. Ayuni juga tadi sakit juga seperti saya. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita biasakan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh. Sekarang kita biasakan gerakan literasinya, yaitu membaca kesepakatan kelasnya. Silakan dikeluarkan bentuk kesepakatan kelasnya. Kesepakatan satu, masuk. Satu, dua, menghargai guru dan teman. Tiga, berpakaian
Kita selalu membiasakan gerakan literasinya, yaitu membaca kesepakatan kelas. Nah, itu aturan-aturan kesepakatan kelasnya harus kita sepakati dengan benar ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Dimensi Pelajar Pancasila yang biasa kita nyanyikan. Yo, silakan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri dan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Tepuk semangat. Tepuk hebat. Bapak punya cerita, saya latihan les renangnya itu 2 minggu sekali, sedangkan Kenzo latihan renangnya 4 minggu sekali. Pada suatu hari mereka latihan renang bersama-sama, ya, pas nih renang sama-sama bareng. Kapan kira-kiranya Arya dengan Kenzo akan bertemu kembali? Di sini nanti kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ya, oke. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik, siswa atau peserta didik mampu memahami, menerapkan tentang konsep kelipatan persekutuan terkecil. Ya, perhatikan video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Boleh lihat ke depan? Ini tentang kelipatan persekutuan terkecil menggunakan kelipatan dasar. Halo Kang Ngece, kembali lagi dengan Kak Eka. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang pengertian KPK. Mulai dari apa itu KPK dan gunanya apa sih belajar topik ini? Supaya lancar mengikuti penjelasan video ini, sebenarnya Kang Ngece sudah ngerti dikit ya tentang kelipatan bilangan. Nah, KPK ini temannya FPD loh, karena sering diajarinnya bareng-bareng. Seperti kalian dan pembagian yang sering diajarin bareng. Cek video serta tahu FPD kita ya, supaya teman kece makin paham. KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Biasanya kita bisa menghitung KPK dari 2 atau lebih bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif artinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, KPK dari 2 bilangan ini adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari masing-masing bilangan bulat positif tersebut. Contoh, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. 6 adalah kelipatan dari 2, 6 juga merupakan kelipatan dari 3, dan 6 adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari 2 dan 3. Teman kece tahu kelipatan 2 dan 3 berikutnya berapa? Ya, betul, 12. Terus kenapa KPK bukan 12 aja? Karena kelipatan persekutuan yaitu bilangan yang sama-sama kelipatan 2 dan 3, kemudian yang terkecil, karena yang memisahkan bilangan yang terkecil yaitu 6 bukan 12. Coba kita cek ya. Langkah pertama, tentukan kelipatan bilangan dari 2 dan 3. Kita bisa menentukan dengan mengalihkan bilangan yang ditanyakan dengan bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari 1. Coba kita hitung bersama-sama ya, mulai dari kelipatan 2. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, dan seterusnya. Selanjutnya kita hitung kelipatan dari 3. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, dan seterusnya. Langkah kedua, kita tentukan kelipatan persekutuannya dengan mencari kelipatan yang nilainya sama. Kelipatan dari 2 dan 3 yang nilainya sama yaitu 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, terakhir kita tentukan kelipatan persekutuan yang paling kecil di antara 6,
12, dan 18. Didapatkan hasilnya yaitu 6. Jadi, KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Berikutnya, apa pentingnya kita mempelajari KPK? Ada banyak kegunaannya loh. Contoh-contoh yang umum adalah memperkirakan apakah sebuah kejadian akan terulang. Misalnya, hari ini kamu dan adikmu sama-sama berangkat ke tempat les renang. Kamu sekali dan adikmu setiap 3 hari sekali. Kapan berikutnya kamu dan adikmu akan berangkat bersama lagi? Tahu kan jawabannya? Iya, betul. 6 hari lagi. Kegunaan lainnya lagi menentukan berapa jumlah barang yang harus dipersiapkan kalau jenis barangnya ada beberapa. Misalnya, berapa bungkus roti dan lembar keju yang harus dibeli untuk membuat sekian banyak roti keju. Selain itu, KPK juga dipakai untuk membantu menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Misalnya, 1/2 ditambah 1/3. Berapa hasilnya? Untuk menghitungnya, langkah pertama yaitu harus mencari KPK dari 2 dan 3. Ini akan kita pelajari di topik pecahan ya. Banyak contoh lainnya lagi di bidang permesinan atau desain program biji, astronomi atau orbit planet, dan kapal pengirim roket, sistem perangkat lunak atau pengaman data. Jadi, nggak rugi deh kita belajar dan bisa mengerti KPK. Nah, kalau sudah mengerti apa itu KPK, langkah selanjutnya adalah memperdalam teknik menghitungnya ya. Kalau diminta menghitung KPK dari bilangan yang besar atau dari banyak bilangan, gimana caranya? Kan ribet kalau harus menghitung satu-satu. Tenang, kita bisa menentukan KPK dengan 3 cara, yaitu tabel, pelipatan persekutuan, dan faktorisasi prima. Pembahasannya ada di video berikut nih. Oke, sekarang gimana nih caranya biar apa yang sudah teman-teman pelajari di video ini tetap nempel dan tidak langsung lupa besoknya? Betul, latihan yang banyak ya. Teman-teman bisa daftar di videokita.id untuk bisa akses latihan soal lebih banyak. Setiap soal juga dilengkapi dengan pembahasan yang akan membuat teman-teman makin ngerti deh. Buruan, daftar sekarang juga di videokita.id. Itu yang pertama, tadi lebih ke kelipatan yang dasar yang penggunaan ya. Sekarang cara yang kedua yaitu lihat video menggunakan tabel. Who's ready to have some cool pets? Teman KPK-nya Click here to take your fair. Halo Tom Kece, ayo siapa yang penasaran di mana menentukan KPK dengan cara tabel? Oke, kalau gitu kamu baru bakal bahas ya. Sekarang gimana kalau dengan cara tabel? Namanya juga cara tabel, pasti kita harus menggunakan tabel. Jadi, inti dari menggunakan cara tabel ini adalah kita harus membagi bilangan-bilangan yang ingin dicari KPK-nya dengan bilangan prima yang paling terkecil sampai menghasilkan nilai 1 pada bilangan-bilangan tersebut. Pasti teman kecil nanya-nanya nih, gimana cara nulis tabelnya? Misalkan untuk KPK 36 dan 40. Kalau kawan Lando bakalan siapin 3 kolom. Kolom pertama untuk pembaginya, kolom kedua untuk hasil baginya 36, dan kolom ketiga untuk hasil baginya 40. Dan bakalan ditambahin baris terus sampai hasil bagi 36 dan 40 menjadi 1. Jadi kita mulai bagi dengan 2. Keduanya bisa dibagi, menghasilkan 18 untuk 36 dan 20 untuk 40. Lalu kita bisa lagi membagi dengan 2, menghasilkan 9 untuk 18 dan 10 untuk 20. Nah, kita bisa lagi membagi dengan 2, tapi hanya untuk 10 menjadi 5. Untuk 9, kita biarkan saja, karena 9 juga tidak bisa dibagi dengan 2. Kita coba bagi lagi dengan 2 ya, tapi tidak ada yang bisa. Jadi kita coba bagi dengan 3, ternyata bisa untuk 9 menjadi 3. Kita biarkan 5 karena emang nggak bisa dibagi dengan 3. Kita coba lagi bagi dengan 2, tapi nggak ada yang bisa juga. Jadi kita coba bagi dengan 3, dan ternyata bisa untuk 3 menjadi 1. Tapi kita biarkan 5 lagi karena nggak bisa dibagi 3. Karena kita mau semua bilangan harus berdasarkan 1, maka 5 harus kita bagi dengan 5. Soalnya dia udah nggak bisa dibagi dengan 2 ataupun 3. Dan 5 adalah bilangan prima. Nah, kan udah selesai tuh. Kita ambil semua pembagian yang ada di dalam kolom pertama untuk dikalikan. Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau setara dengan 360. Jadi, KPK 36 dan 40 adalah 360. Mudah ya?
Tapi ingat, semudah-mudahnya cara, kalau nggak pernah dipakai untuk latihan bisa menjadi malah lupa loh. So, teman kece jangan lupa untuk latihan soal sebanyak mungkin, because practice makes perfect. Yes. Sebenarnya ini hanya salah satu cara untuk menentukan KPK. Ada dua cara lain yang telah dibahas di video lainnya. Jangan. Ini adalah menggunakan tabel atau tabel. Ya. Yang pertama menggunakan kelipatan berulang atau kelipatan dasar ya. Yang kedua yaitu dengan tabel. Nah yang ketiga ini tentang menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi 5 dengan pohon Halo faktor. teman kece, kembali lagi sama Kaulan. Kali ini Kaulan bakal ajak teman kece untuk membahas cara menentukan KPK. Menentukan caranya yang ketiga yaitu dengan faktorisasi 5. Gimana cara faktorisasi 5 ini? Faktor. Oke, kita langsung contohnya aja ya. Misalnya kita dapatkan KPK dari 36 dan 40. Pertama, kita harus mencari faktor dari 36 dan 40. Gunakan pohon faktor. Tentunya teman kece gak asing dengan pohon faktor ini ya. Kita mulai dari 36. 36 bisa dibagi 2 menjadi 18. Lalu 18 bisa dibagi 2 menjadi 9. 9 tidak bisa dibagi 2, tapi 9 bisa dibagi 3 menjadi 3. Pohon faktornya udah selesai sampai sini ya. Soalnya 3 sudah bilangan prima. Jadi faktor 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya 40. 40 bisa dibagi 2 menjadi 20. 20 bisa dibagi 2 menjadi 10. 10 bisa dibagi 2 menjadi 5. Pohon faktornya udah selesai sampai sini ya. Soalnya 5 sudah bilangan prima. Jadi faktor 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 3 kali 5. Selanjutnya tentukan faktor persekutuannya dengan mengambil semua faktor yang sama dengan pangkat yang paling tinggi dan faktor yang berbeda juga dimasukkan. Rolando biasanya menyebut KPK ini siapa? Karena faktor yang sama diambil yang paling tinggi pangkatnya, lalu yang berbeda pun ikut dimasukkan. Jadi misalkan untuk KPK 36 dan 40, pangkat tertinggi untuk 2 dari faktor 36 dan 40 adalah pangkat 3. Jadi kita ambil 2 pangkat 3. Pangkat tertinggi untuk 3 dari faktor 36 dan 40 adalah pangkat 2. Jadi kita ambil 3 pangkat 2. Lalu ada 5. Dia hanya ada di faktor 40 dan tidak memiliki pangkat. Jadi kita ambil 5 aja. Jadi KPK 36 dan 40 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 yang setara dengan 360. Nah, ada dua cara lainnya yang telah dibahas di video lainnya ya. Jangan lupa untuk latihan soal KPK biar makin paham dan lancar, tentunya di kejarcita.id. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak manfaat untuk teman kece lainnya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Ya, tadi sama ya, 36 dan 40 ya, mencari tabel dengan mencari faktorisasi prima atau pohon faktor. Berapa tadi? 306. Hanya caranya saja, kamu lebih nyaman yang mana? Yang tabel atau yang pohon faktor atau yang kelipatan lipatan berulang ya, penyumbang berulang. Di video sebelumnya kegunaan untuk mencari KPK itu kamu bisa tahu kapan bisa latihan bersama-sama di suatu kegiatan, misalkan kelas renang, di les privat yang lainnya, itu bisa tahu. Kita misalkan main bola bersama, ya kan, atau menari bersama kalau perempuan, gitu kan. Nah sekarang anak-anak perhatikan di sini, Bapak punya penjelasan dari media PowerPoint. Perhatikan. Untuk kelipatan, ini yang pernah kita bahas sebelumnya. Kelipatan dari suatu bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Misalkan kelipatan 2, berarti ini perkalian 2 nih. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5. Jadi itu sama dengan berkali. Nah di sini, so, ya kan? 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, nah 2 kali 4, 8, 2 kali 5. Di sini ada kelipatan 2 dan 3. Tadi 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya. Kalau kelipatan 3 berarti 3 kali 1, 3 kali
dua bilangan tersebut? Mana bilangan yang sama? Ada nggak yang sama? Yang mana yang sama? Yang sama? 6 sama 12. Berarti kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Ya. Baik anak-anak, ini di sini Bapak sudah menyiapkan lembar kerja untuk tiap-tiap kelompok. Ya, di sini sudah ditentukan kelompoknya, sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Harimau, ada kucing, ada elang, ada garuda, ada kelinci, ada singa. Ini Bapak akan membagikan untuk pekerjaan kelompok. Ya. Ayo dicek kembali cara menentukan KPK-nya, persekutuannya, dicek kembali. Ya, dicek kembali setelah kelipatan persekutuannya sudah ditemukan, maka untuk menentukan KPK-nya gampang kan? Yang presentasi pertama yaitu kelompok kelinci. Maju kelompok kelinci. Beri tepuk tangan untuk kelompok kelinci. Baik, silakan untuk kelompok kelinci untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami kelinci. Beranggota kelompok adalah 1. Peta 2. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 16, 24, 32, 40. Kelipatan persekutuan terkecil 8. Ya, nomor 1 menurut kelompok kelinci adalah KPK-nya 8. Coba di. Ya, nomor 2 menurut kelompok kelinci adalah KPK-nya 24. Ya, betul. Ya, lanjut lagi. Nomor 3. Dora dan Raja mengikuti kursus biola. Kedua latihan biola Dora 3 hari sekali. Sedangkan Raja latihan biola setiap 5 hari. Hari ini mereka latihan bersama. Berapa hari lagi mereka dapat latihan bersama? Dora 3 hari sekali. Raja 5 hari sekali. Kelipatan 3, 6, 9, 12. Menurut kelinci yang nomor 3, si Dora dan Raja akan berlatih bersama, yaitu di hari ke-15 atau 15 hari lagi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok kelinci. Ya, sekarang kelompok presentasi yang kedua yaitu kelompok kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing. Anggota kelompok kami 1. Alisa, Afika, Ardian, Arjuna, Ramadan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. 1. KPK dari 4 dan 8 adalah kelipatan 4, 8, 12, 19, 20, 24, 28, dan seterusnya. Kelipatan yang 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 adalah 8, 17, dan 24. Kelipatan persekutuan terkecil 8. 2. KPK dari 12 dan 24 adalah kelipatan 12, 12, 24, 36, 48, 20, 22, dan seterusnya. Dan Raja latihan bersama sama 15 hari lagi. Ya, 15 hari. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok selanjutnya presentasi yaitu kelompok elang. Ayo kelompok elang. Beri tepuk tangan kelompok elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elang
Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk presentasinya sudah selesai. Namun sebelum ke tes formatif masing-masing individu mengerjakan soal, sepertinya anak-anak sudah mulai panas nih. Ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Biar cool. Ya berdiri. Ayo Kenzo. Ayo semangat Kenzo. Siap? Baik, biar lebih semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Konsentrasi. Ready. Satu. Dua. Yang mana nih? Dua. Ayo maju bawah. Kita kasih hadiah. Maju bawah. Ayo berdiri, mari ya. Konsentrasi. Kita kasih hadiah buat temennya. Silo ya. Kepalanya, kepalanya. Siap. Oh, kita kasih hadiah apa nih temennya? Ini kalau pakai pokoknya ya. Nanti 1, 2, 3. Pekerjaan untuk tugas masing-masing alias individu sendiri ya. Mengerjakannya sekarang nggak kelompok, sendiri. Kita nomor absen ya. Silakan dikerjakan. Sudah berbaca. Ayo, yang sudah kumpulkan. Ya, selesai. Pinter ya. Ya, dikumpulin barang-barang. Semua orang kumpulin. Jauh. Oke, bagus. Mana Maria? Sudah, semua orang. Terima kasih. Nah, kita akan yang terakhir yaitu merefleksi pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Untuk tabel refleksi pada pembelajaran kita kali ini yaitu Bapak akan menggunakan, silakan kalian untuk jawabannya belum tiap kelompok perwakilan aja ya, satu orang ya. Perwakilannya. Ada emoji, stiker emoji atau emoticon. Ada senyum, ada cemberut. Pilihannya 2. Kalau senyum berarti senang. Contoh, nomor 1, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang dilaksanakan tadi? Kalau memang kalian suka, kasih emot senyum. Kalau tidak suka, kasih emot cemberut. Soal yang pertama dulu. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran kita hari ini? Kalau bagi kalian menyenangkan, silakan kasih emot yang senyum. Kalau kurang menyenangkan, kasih emot yang cemberut. Silakan ditempel di sini nih. Tenang. Bisa? Iya, bagus. Nomor 2 kan cowok, nomor 1 dari dulu.
tak dulu sabar. Untuk pertanyaan kedua, awas jatuh, awas dulu, awas. Bagaimana pendapat kalian mengenai metode yang Bapak gunakan hari ini? Menyenangkan atau tidak? Senang atau tidak? Silakan dari kami. Ya, bagus. Oh, hidupnya kemana gini ya? Hidupnya gini ya? Hidupnya gini ya? Pertanyaan yang alias ketiga, bagaimana pendapat kalian mengenai media yang Bapak gunakan hari ini? Ya, medianya menggunakan video, ya, oke, menggunakan kalender tadi kan? Nah, bagaimana menurut kalian? Senang atau tidak? Silakan kami. Ya. Oke. Sabar Pak, apakah kalian menjadi paham materi yang Bapak ajarkan? Silakan kasih emot senang kalau paham, kalau tidak senang, kalau tidak paham kasih emot seperti. Silakan kami. Baik. Baik. Oke. Bagaimana nomor pertanyaan kelima? Bagaimana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Ada yang sulit atau tidak? Kalau tidak ada yang sulit, kasih emot senyum. Kalau sulit, kasih cemberut. Silakan berikan emotnya. Baik. Ya. Nah, pertanyaan terakhir. Jika Bapak minta kalian memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, kalau besar kasih emot yang senyum. Kalau menurut kalian mau kasih bintang 1, kasih emot yang senyum. Silakan. Tempel. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, untuk pelipatan persekutuan terkecilnya sudah paham sampai sini? Bisa menentukan mencari KPK-nya? Bisa. Dengan cara apa tadi kalian menentukannya? Dengan penjumlahan berulang ya. Belum menggunakan tabel dan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi. Ya, belum ya. Nah, nanti dari hasil tes formatif 1 tadi, anak-anak mengumpulkan tadi ya yang masing-masing. Nanti kalau anak-anaknya sudah bagus semua nilainya, berarti tidak usah ada pengayaan atau remedial. Namun jika nilainya ada yang kurang memuaskan, maka ada yang ikut pengayaan atau remedial. Ya, jelas sampai di sini. Untuk pembelajaran kita di minggu depan yang akan datang, kita akan menentukan KPK dengan menggunakan cara pohon faktor. Ya, kalau tadi kan dengan pelipatan apa penjumlahan ya, berulang ya. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, cukup selesai hari ini. Cukup mengerti hari ini pelajarannya? Cukup. Ya, silakan rapi-rapikan peralatannya, kita akan pulang. Sudah siap, rapi semua? Oh, jangan sampai ada sampah. Jangan sampai ada sampah. Rapikan tempat dulu ya. Ya, sudah? Kalau sudah, sebelum pulang kita biasakan berdoa sebelum pulang. Ya, di awal kita berdoa sebelum belajar, di akhir kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Akan dipimpin oleh ketua kelasnya, yaitu Septa. Siap? Sudah?
jalan kaki langsung pulang boleh ya. Jika ada yang menawarkan pulang bersama, kalau tidak kenal jangan mau. Oke, jelas? Mari mau? Salah kucing. Wah. Assalamualaikum.